Selamat pagi anak-anak yang ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang dan selamat bergabung di video pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 12. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang berbagai kasus pelanggaran hukum. Nah, bagaimana? Apakah sudah bisa kalian pahami materi minggu yang lalu? Ibu yakin kalian sudah memahami materi minggu yang lalu. Nah, minggu ini kita akan lanjutkan materinya tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, jangan lupa like and subscribe ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga pembelajaran hari ini akan bermanfaat dan berkah. Coba kalian perhatikan di sini. Apa? Ini iya, betul sekali. Ini adalah contoh pelanggaran hukum. Nah, contoh pelanggaran hukum seperti ini pasti sudah sering kalian lihat. Nah, kalau pelanggaran hukum seperti ini dibiarkan terus-menerus, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau kita biarkan terus-menerus tanpa ada tindakan yang tegas, tanpa ada sanksi, maka itu akan terus terjadi berulang dan akan menjadi suatu kebiasaan. Ini contohnya apa, Nak? Iya, ini contohnya para siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Apabila siswa yang melanggar tata tertib sekolah pun kita biarkan dan tidak mendapat tindakan yang tegas ataupun sanksi, kira-kira apa yang terjadi? Betul sekali, besok bisa berulang-ulang akan terus dilanggar karena tidak ada penindakan yang tegas. Maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan berdampak ketidaknyamanan dan ketidakteraturan di dalam lingkungan sekolah. Karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum tadi yang akan terus terjadi secara berulang, maka harus ada sanksi. Ya, betul. Di sini kita akan bahas macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran hukum itu beragam banyaknya. Sifat dan jenisnya juga berbeda satu sama lain, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat. Ingat anak-anak, ada berapa norma yang ada di dalam masyarakat? Berapa? Iya, betul sekali, ada 4. Apa saja? Coba sebutkan. Iya, yang pertama ada norma agama, kemudian ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi ada 4 norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, coba kalian perhatikan di dalam tabel, di situ ada norma agama dan kesusilaan. Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan oleh Rasul ataupun Nabi yang berisi perintah ataupun larangan. Contohnya seperti beribadah dan tidak boleh berjudi serta sebagainya. Sanksinya itu tidak langsung karena akan diperoleh nanti setelah meninggal dunia berupa pahala ataupun dosa. Kemudian norma kesusilaan itu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Contohnya misalnya berlaku jujur, menghargai orang lain dan sebagainya. Kalau sanksinya itu tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya.
Nah, selanjutnya ini ada norma kesopanan dan hukum. Kalau norma kesopanan itu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, misalnya juga menerima apapun itu dengan tangan kanan, dan sebagainya. Sanksinya itu tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk seperti apa? Seperti celaan misalnya, cemoohan, ataupun pengucilan dalam pergaulan. Sedangkan norma hukum itu adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa berisi perintah dan larangan. Contohnya harus tertib misalnya. Kemudian harus mengikuti peraturan lalu lintas dan sebagainya. Sanksinya itu tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Tegas maksudnya adalah aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Kemudian bersifat nyata itu maksudnya adalah adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukum berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh misalnya pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak yang Ibu sayangi? Sudah jelas? Sudah bisa kalian pahami? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami materi ini. Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Nanti akan Ibu balas. Nah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat, berkah, dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga terciptalah keteraturan dan kenyamanan di dalam lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga, maupun bangsa dan negara. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Apa saja, Nak? Betul, ada 3M. Menggunakan masker, jangan lupa mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung. Oh iya, jangan lupa ya kalian selalu bahagia. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Bye bye bye. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.